Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Luar biasa, fantastik gitu ya. Kalau saya fantastik. Faith fantastic in trusting him. Jadi artinya perjalanan hidup kita yang disertai oleh Tuhan itu kan mengandalkan iman kita kepada Dia. Itu adalah membawa kita kepada suatu perjalanan, petualangan yang fantastik di dalam mempercayai Dia. Amin. Meskipun kita di tengah-tengah corona pandemi, tapi Bapak Gembala senior kita mengatakan itu adalah Corona Academy. Ya, ada pembelajaran yang menarik, luar biasa. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk tidak membuang waktu lagi, sesuai dengan tema kita bulan ini, build, ya membangun. Maka untuk minggu terakhir dari bulan Oktober ini, saya mengambil sebuah tema, speak to build up. Ya, berbicara untuk membangun. Boom, gitu ya. Kalau disingkat berarti boom, berbicara untuk membangun. Oke. Ya. Dari Amsal 18 ayat 21 yang dikatakan demikian bunyi firman Tuhan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Menarik Bapak Ibu, sebelum saya memulai, ada sebuah penelitian dari seorang profesor yang bernama Masaru Emoto. Ya. Dia seorang peneliti dari Universitas Yokohama, Jepang. Dia mengadakan penelitian mengenai kuasa dari perkataan melalui air. Jadi ini penelitian sangat menarik sekali. Dan penelitian ini tadi Bapak Ibu bisa baca kalau senang membaca buku, judulnya itu ya, The Hidden Messages in Water. Jadi berita-berita, pesan-pesan yang tersembunyi di dalam air. Ya. Penelitiannya pada air itu diletakkan pada dua tempat yang terpisah. Air pertama diberi kata-kata yang positif. Lalu air yang di wadah lain diberi kata-kata negatif. Dan hasilnya menakjubkan ketika dilihat dengan mikroskop yang canggih, gitu ya. Hasilnya seperti ini. Ketika diperdengarkan lagu Mozart, maka kristal air itu membentuk permata yang indah. Lalu ketika diperdengarkan lagu Beethoven, membentuk permata yang elegan. Diperdengarkan lagu Bach, ya, itu ternyata membentuk permata yang cantik seperti di gambar ini. Lalu ketika diperdengarkan lagu heavy metal, seperti itu. Ya, jadi membentuk sesuatu yang mengerikan itu. Gambar apa itu? Sulit untuk kita mengerti ya, abstrak tapi begitu mengerikan. Lalu sekarang kita melihat ada dua gambar, sisi kiri dan sisi kanan. Yang sisi kiri itu ketika dibicarakan tentang malaikat. Sementara sisi kanan dibicarakan tentang setan. Hasilnya kita melihat di situ, yang sisi kiri itu gambarnya jauh lebih indah. Ya. Sementara yang di sebelah kanan mengerikan. Ya. Jadi yang sebelah kiri membentuk kristal yang indah, sementara sebelah kanan itu membentuk semacam bola api. Gitu ya. Lalu kita lihat lagi. Sekarang dibawa ke dalam persekutuan doa dengan jumlah sedikit orang. Misalnya di KM gitu ya. Komsel, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Air itu membentuk kristal seperti itu. Ya, permata dengan segi 6. Lalu kita lihat bagaimana ketika diucapkan kata-kata yang positif. Jadi misalnya, aku sayang kamu, kamu cantik gitu ya. Oh kamu pintar, smart gitu ya. Wah kamu luar biasa. Terima kasih, arigato, damai sejahtera untuk kamu. Itu ternyata membentuk kristal seperti itu. Kristal air segi 6. Ya. Sebaliknya, ketika dikatakan yang negatif. Misalnya, I hate you, aku benci kamu gitu ya. Dasar bodoh. Atau mengatakan perang.
Aku mau bunuh kamu, I kill you, misalnya gitu ya. Itu ternyata membentuk sesuatu yang kacau balau seperti gambar itu. Nah, sekarang ketika nama Bunda Teresa disebut, membentuk kristal air permata segi 6 yang bagus. Ya. Sekarang disebut nama Hitler, kayak apa? Ternyata munculnya seperti itu, saudara. Sesuatu yang sangat mengerikan. Saudara nggak bisa melukiskan itu gambar apa itu ya. Tapi itulah kristal airnya seperti itu. Nah, ternyata Dr. Emoto ini tidak hanya melakukan pada satu jenis air saja. Tapi dia mencoba pada berbagai macam jenis. Dia mencoba pada air pegunungan, air sungai, air dari salju, dan masih banyak lagi. Bahkan Dr. Emoto ini akhirnya berkeliling dunia melakukan percobaan dengan air di Swiss, Berlin, Perancis, dan Palestina. Dia kemudian diundang ke markas besar PBB di New York untuk mempresentasikan temuannya pada bulan Maret 2005 yang lalu. Dan kita melihat hasilnya berarti disimpulkan adalah luar biasa. Ya, bahwa air yang diberi perkataan yang positif, molekulnya membentuk kristal yang sangat indah. Sebaliknya, air yang diberi kata-kata negatif, itu menghasilkan molekul yang mengerikan, yang rusak parah. Nah ternyata Bapak Ibu, kita melihat air bisa mendengar kata-kata kita. Air bisa membaca tulisan kita. Air bisa mengerti pesan yang kita sampaikan. Air bersifat bisa merekam pesan seperti pita magnetik atau compact disc gitu ya, CD gitu ya. Semakin kuat konsentrasi pemberi pesan, semakin dalam pesan itu tercetak di dalam air. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, air bisa mentransfer pesan tadi melalui molekul air yang lain. Dalam tubuh manusia, tubuh kita ya, itu 75% terdiri atas air. Otak kita 74,5% terdiri dari air. Darah kita 82% terdiri dari air. Tulang kita yang keras pun ternyata mengandung 22% air. Nah oleh karena itu kembali gema firman Tuhan ini penting. Hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Di gambar ini ketika kita mengatakan sesuatu yang positif, maka pohon itu menjadi subur, hijau. Ya, ada kesegaran, ada kehidupan. Tapi betul kita mengatakan hal yang negatif seperti pohon yang sebelah sana, kering, ya gersang. Hanya tinggal ranting-ranting tanpa daun. Makanya hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan hasilnya. Ya, memakan buahnya. Orang yang percaya kepada Tuhan harus tetap memperlihatkan kesalehan hidupnya. Yakni kehidupan yang berkualitas. Baik dalam iman maupun juga dalam moral kita. Dan nats Alkitab kita ini memperlihatkan kualitas hidup orang yang saleh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu perhatikan agar hidup kita berkenan bagi Tuhan. Bentuk kesalehan yang perlu dibangun saat ini sesuai dengan tema kita membangun adalah hidup dengan kata-kata yang baik. Dengan kata-kata yang baik seseorang akan memperoleh berkatnya. Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya itu meluap dari hatinya. Yaitu dari Lukas 6 ayat 45 itu. Nah jadi di sini kita melihat hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Ya kita melihat gambar ini secara singkat. Bapak Ibu bisa memperhatikan. Yang pertama apa yang kita bisa lihat di situ? Tuhan menciptakan langit bumi dengan segala isinya dengan perkataan. Jadilah terang, misalnya gitu ya. Terang jadi, dan seterusnya ya. Di gambar kedua sebelah sana kita melihat bagaimana kuasa Tuhan Yesus dengan perkataan. Ketika Petrus dikatakan semalam-malaman dia menjala, tidak ada satu ekor pun didapat. Tapi kemudian Tuhan kan berkata,
ketengahkan perahumu, tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Petrus sempat ngeyel. Sudah tahu ngeyel ya. Sempat ngomel, menggerutu dan memberontaklah, sedikit memberontak ya, dengan mengatakan, "Guru, semalam-malaman aku sudah menebar bukan hanya kanan kiri, depan belakang, sudah puter-puter." Dan jangan lupa, guru hanya seorang anak tukang kayu. Aku anak seorang nelayan. Sudah dari kecil sudah hafal nih di mana banyak ikan. Tapi semalam-malaman aku sudah tebar sana sini, depan belakang kanan kiri, tidak ada satu ekor pun didapat. Untung dia tidak titik. Kalau titik ya sesuai dengan perkataanmu, kamu tidak dapat satu ekor ikan pun. Tapi karena engkau mengatakannya juga, dia nurut, saudara. Tebarkan jalannya ke kanan. Dia sudah nebar jala itu berulang-ulang ke kanan dan hasilnya 0. Tapi saat dia dengar perintah Tuhan, perkataan Tuhan, dia tebarkan jalannya. Dan dapat ikan jumlahnya itu 153 ekor dan semuanya besar-besar. Kuasa perkataan. Ya. Di contoh yang ketiga sini mengenai Tuhan Yesus meneduhkan angin ribut ya. Di tengah-tengah perjalanan murid-murid melewati danau Galilea itu ada gelombang taufan, angin taufan yang begitu keras menderu dan dikatakan perahu yang mereka naiki nyaris tenggelam. Dan Tuhan Yesus datang meneduhkan badai itu. Hai badai, hai angin, teduhlah. Perkataan Tuhan Yesus. Ya. Lalu kalau kita lihat di contoh berikutnya, ini ada 3 gambar juga. Gambar yang pertama, dengan lidah yang sama, Yesus mengutuk pohon ara, itu yang di atas ya, dan membuatnya pohon ara itu mati. Dengan lidah yang sama dia berkata, "Lazarus, keluarlah." Walaupun sudah 4 hari dia ada di dalam kubur dan secara biologis tubuhnya mestinya sudah membusuk, sudah berbau kurang sedap. Tapi ketika Yesus berkata, "Lazarus, keluarlah." Lazarus keluar walaupun masih terikat dengan kain kafannya, ya, mestinya gini-gini ya. Tapi dia keluar. Itu kuasa dari perkataan. Lalu yang gambar besar ini apa? Ini ketika Yesus dicobai di padang gurun, ya. Diberi gambaran kemuliaan dunia dan segala macam. Tapi Yesus mengalahkan dengan apa? Dengan kata-kata kan. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Seperti itu. Nah Bapak Ibu sekalian, kita akan selama 1-2 menit mungkin itu. Saya undang istri saya yang tercinta untuk maju ke depan dan memberikan sebuah kesaksian. Mari sayangku. Shalom. Saya akan memberikan 1-2 kesaksian. Yang pertama, beberapa tahun yang lalu waktu anak kami masih kuliah, anak kami sering mengikuti lomba. Anak kami kuliah di IT, di Satya Wacana. Waktu itu mengikuti lomba dan tanpa sengaja saya dan 2 putri kami, maksud saya bergurau, guyon orang Jawa bilang. Saya berkata gini, udah pulang, juara 2 ya. Maksud saya biar adik-adiknya ini terkejut, datang bener ya, gini. Maksud saya seperti itu. Tetapi begitu anak kami yang cowok sampai di rumah, dia cerita, "Mah, tepat waktu itu jam 1 atau setengah 2 siang, berjuang benar-benar dengan karyanya, sebetulnya sudah selesai tapi mengalami error. Komputernya dia otak-atik, mau tinggal kirim, dia tidak bisa. Beberapa saat kemudian bisa akhirnya dia kirim. Ternyata setelah saya teliti, saya lihat jamnya sama seperti pada waktu saya bergurau dengan 2 putri kami. Dengan saya tekankan di sini, hati-hati dalam berkata. Walaupun kita guyon, kita bergurau, kata-kata kita ini didengar. Jadi apa yang kita ucapkan akan terjadi benar-benar. Saya bilang, wow, ternyata tepat pada waktunya. Saya berkata, anak kami berjuang. Akhirnya benar-benar begitu sampai di rumah dia bilang,
juara 2 mah seharusnya bisa menjadi juara 1. Nah, itu kita bisa mengerti ya. Hati-hati benar-benar dalam kita berbicara. Saya tekankan lagi, hati-hati dalam kita mengucap. Walaupun itu bergurau. Yang kedua, beberapa tahun yang lalu juga, karena anak kami 3-tiganya sudah nikah. Anak kami yang kedua putri ini sudah 6 tahun pacaran. Mungkin pada waktu Pak Heru khotbah di sini pernah disaksikan itu 6 tahun berpacaran, tiba-tiba putus dengan pacarnya. Kira-kira sebagai orang tua, sebagai mama, apa yang dilakukan? Saya begitu menguatkan anak kami itu. Saya berkata, bukan yang terbaik yang Tuhan berikan. Makanya 6 tahun berkenalan, sampai di sini saja. Tuhan berkata demikian. Saya menguatkan setiap hari, kami berdoa, saya katakan, sekarang Fani harus tahu, harus tulis itu apa yang menjadi keinginan untuk pasangan yang akan Tuhan berikan. Dia tulis, pertama, beriman tentunya, percaya Tuhan Yesus, bisa melayani Tuhan Yesus, membawa lebih maju lagi dalam mengenal Tuhan Yesus. Kedua, bla 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 bla. Apa yang ditulis dia, kami berdua doakan. Setiap pagi mau berangkat kerja, berdoa bareng dengan saya. Malam mau tidur, berdoa bareng sama saya. Sampai akhirnya kami pindah ke Denpasar pun kami berdua dengan telepon via call. Berdoanya itu tepat waktunya Tuhan berikan yang terbaik. Semua yang ditulis, saya bilang 100%, 100% Tuhan berikan semua. Nah, jadi di sini kita bisa melihat apa yang kita utarakan baik akan berbuah baik. 2 hal ini benar-benar bisa kita nyata mendengarkannya. Begitu aja. Terima kasih istriku. Oke. Ya, ini kesaksian yang benar-benar nyata ya. Tadi yang pertama hal yang negatif. Ketika menyampaikan negatif, untung mengatakannya juara 2. Kalau mau nggak dapat juara, wah nggak dapat juara sungguhan. Untung 2 ya. Tapi sebenarnya kan dia bisa mencapai juara 1. Hanya karena kata-kata itu tadi. Yang kedua akhirnya dari pengalaman itu istri saya akhirnya berkata pada anak kami yang kedua. Anak kedua ini menikah yang paling akhir ya. Karena sempat tadi pacaran 6 tahun, ternyata putus cinta di batas kota begitu ya. Tentu saja itu wah saya sih nggak sembayangkan ya. Orang itu hati perempuan ya pasti perasaannya bagaimana gitu. Tapi kemudian dengan perkataan-perkataan yang positif bahwa yang terbaik masih akan datang. Ya. The best is yet to come. Dan itu terus kami nyatakan. Kami nyatakan baik dalam perkataan maupun dalam doa-doa. Dan akhirnya kita melihat dia diantara tiga menantu kami. Itu akhirnya anak yang kedua itu mendapat yang justru paling baik. Jadi luar biasa. Sampai sekarang akhirnya kami seringkali terkagum-kagum sendiri gitu. Ya. Dia menikah terakhir. Tapi Tuhan kasih yang luar biasa. Walaupun anak yang kedua. Nah ini perkataan ini. Jadi bagaimana sekarang caranya kita membangun hidup kita dengan perkataan-perkataan yang baik. Perkataan-perkataan yang positif. Kita secara singkat akan melihat yang pertama. Jaga hati, jati ya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah di sini mungkin ada orang berkata, apa sih antara hubungan hati dan perkataan? Hubungannya sangat dekat sekali Bapak Ibu ya. Karena bila kita sedang marah, kita kecewa, ada kepahitan, biasanya perkataannya amarah, kekecewaan dan kepahitan pula ya. Yang keluar dari mulut dan bibir kita. Dan hal itu tentunya tidak akan menjadi berkat. Namun bila hati kita bersih, hati kita dikuduskan oleh firman Tuhan, hati kita penuh sukacita, hati kita penuh dengan pengharapan, hati kita penuh dengan damai sejahtera kita, maka
perkataan kita juga akan suci, bersih, dan memberkati. Karena dikatakan, bukankah dari dalam hati terpancar kehidupan. Lalu yang kedua, jamu. Nah ini jamu memang tidak enak ya. Jamu itu pahit. Ya. Dikatakan dalam Amsal 13 ayat 3, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Menarik ya, di sini pakai orang yang lebar bibir, bibirnya tuh doer gitu ya. Ternyata bukan itu maksudnya ya. Ini adalah orang yang lebar bibir adalah orang yang gampang keceplosan. Kecenderungannya adalah keceplosan perkataan yang buruk. Ya. Oleh karena itu berhati-hatilah dengan mulut kita. Tuhan menghendaki, Tuhan merindukan agar kita sebagai anak-anaknya, prince and princess dari kerajaan Allah, itu perkataan kita adalah perkataan yang penuh dengan hikmat, penuh dengan pewahyuan, perkataan yang membangun baik diri kita maupun orang lain, gitu ya. Jadi ada beberapa cara. Di sini saya memberikan tips untuk menjaga lidah kita tadi. Perkataan-perkataan ini jangan sampai ke hal-hal yang negatif. Yang pertama, sebelum kita mengatakan sesuatu, pikirkanlah, benarkah apa yang akan saya katakan ini? Jangan-jangan hoax gitu ya. Nah jadi benar, pastikan dulu benar enggak? Karena banyak perkataan yang enak didengar, namun itu berasal dari informasi yang tidak benar. Yang kedua, pantaskah apa yang saya katakan ini? Karena banyak perkataan yang sesuai dengan situasi untuk diucapkan, namun sebenarnya tidak pantas untuk diutarakan. Misalnya, kita melihat seseorang yang sedang sakit, maka tidak pantas bagi kita berkata, kamu dasar penyakitan. Loh, sudah lagi sakit, ngomong dasar penyakitan. Jadi membuat dia jadi down. Saya Sabtu kemarin, mulai sore gitu ya, terkena asam urat saya naik tinggi sekali, saudara. Kaki sebelah kiri sini bengkak di sendinya, tangan kanan bengkak di sendi-sendi tangan ini. Saya berkata, aduh, minggu pagi saya mau khotbah di Roh Kute, tapi ini sekarang begini, jalannya bisa pincang-pincang, nggak lucu. Tapi kemudian daripada saya mengeluh, mengadu, saya berkata, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku sembuh, gitu ya. Saya berkatakan itu, istri saya dengar itu, sampai istri saya ikut mendengar. Sembuh, besok aku tidak lagi terganggu oleh asam urat. Besok aku bisa berdiri dengan baik. Dan saudara tidak lihat kan, saya tadi berjalan dengan terpincang-pincang. Tangan saya pun memegang ini dengan lancar, tidak kaku, tidak terganggu gitu ya. Jadi seharusnya malah positif. Ya, jangan memberikan sesuatu yang membuat orang jadi down ya. Dan yang ketiga tadi ya, pentingkah apa yang saya katakan ini? Terkadang ada hal yang nyata, namun tidak penting untuk dikatakan, ya nggak usah gitu ya. Lalu yang keempat, bergunakah apa yang saya katakan ini? Karena banyak perkataan yang sebenarnya tidak berguna untuk dikatakan. Nah ini nggak perlu kita katakan ya. Dengan proses 4 langkah ini, maka kita akan dapat menjaga lidah kita dari setiap perkataan yang sia-sia. Yang ketiga, yang terakhir, memperkatakan firman Tuhan. Jadi yang pertama, jaga hati. Yang kedua, jaga mulut, jamu. Yang ketiga, memperkatakan firman Tuhan. Ayatnya dari Amsal juga, pasal 12, itu ya, ayat 19. Bibir yang mengatakan kebenaran, ya, memperkatakan firman Tuhan, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Ya, jadi ayatnya jelas kebiasaan manusia itu terbentuk dari tindakan yang terus-menerus dilakukan. Oleh sebab itu baiklah kita secara terus-menerus memperkatakan firman Tuhan sampai kita terbiasa. Bahkan menjadi gaya hidup kita dalam memperkatakan firman Tuhan. Iman, ada suatu ungkapan begini, faith in word is like muscles. Jadi iman di dalam kata-kata itu seperti otot-otot kita. Kalau kita tidak melatihnya, ya otot-otot kita jadinya lemes, ya lemah. Ya. Nah begitu juga dengan memperkatakan firman Allah harus dilatih. Dan kita lihat
ketika orang-orang belajar seperti ini, memperkatakan firman Allah, maka orang-orang lain di sekitar kita pun akan mengalami berkat dan kasih Allah yang luar biasa. Ya, jadi bentuk penghargaan saudara dan saya kepada perjanjian Allah yang tertulis di dalam Alkitab adalah dengan mengeluarkan perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ada satu hal yang menarik di sini, yang sering kali kita baca, tapi kita lewatkan. Ayat ini kan sering, mungkin bolak-balik Bapak Ibu dan saya baca itu, tapi kurang diperhatikan. Sekarang perhatikan, saya tulis dengan gede-gede itu ya. Dari Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, ini Tuhan Yesus ya, berkata, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, perhatikan, berkata kepada gunung ini, ya, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Seringkali yang kita lakukan apa? Ketika saudara dan saya mengalami gunung-gunung persoalan, tantangan, kesulitan, penderitaan, biasanya apa? Yang kita lakukan apa? Kita berbicara tentang gunung itu, betul? Ketika kita mengalami tantangan, kesulitan, masalah, yang kita bicarakan masalahnya, yang kita bicarakan kesulitannya, yang kita bicarakan adalah penderitaannya. Padahal firman Tuhan berkata, bukan kita bicara tentang gunung itu, tapi berkata kepada gunung itu. Ini hal yang penting. Saya baru tersingkap, oh iya ternyata bukan bicara tentang gunungnya, tapi berkata kepada gunungnya. Jadi berkata kepada persoalan kita, saudara. Kita hadapi persoalan itu dan kita berkata kepada persoalan itu. Ingat, gembala senior kita juga ngajarkan itu kan. Jangan ketika kita mengalami kesulitan, jangan berkata, oh aku sedang menderita berat. Katakan kesulitan itu kita sedang disekolahkan oleh Tuhan. Ya. Ketika kita menghadapi corona pandemi, Pak Arifin berkata, jangan katakan itu corona pandemi, tapi corona akademi. Nah ini saudara, mengubah atmosfer situasi yang ada di sekitar kita menjadi sesuatu yang baik. Nah saudara-saudara sekalian, kita melihat di situ sebab penting bagi kita untuk berkata-kata seperti firman Tuhan katakan kepada kita. Ya. Sebagai ganti daripada sudah mengatakan, aku nggak bisa, aku banyak tekanan hidup, aku nggak mungkin, aku nggak bisa. Daripada begitu kita lebih baik berkata, aku dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang menguatkan aku. Daripada saudara berkata, aku bangkrut, aku selalu berkekurangan. Lebih baik kita mengatakan, saya selalu memiliki lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan saya dan menabur dengan murah hati ke dalam kerajaan Allah. Oh, itu akan menggantikan suasana yang tidak nyaman tadi menjadi sesuatu yang luar biasa. Boom, begitu ya. Sebagai ganti, saya sakit, kita bisa berkata, tidak ada penyakit yang dapat menang dalam hidup saya. Karena bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan saya dari semua penyakit. Sebagai ganti, aku pemarah. Kita mengatakan damai Kristus memerintah dalam hatiku. Kita akan menahan amarah kita. Ya. Jadi apa yang kita katakan berpadanan dengan firman Allah, di dalam kehendak Allah, dan di dalam ketaatan kepada Kristus. Maka perubahan pasti akan terjadi. Walaupun tidak segera, tapi pasti terjadi. Karena sebenarnya perkataan-perkataan itu adalah benih yang sedang kita tanam. Lambat atau cepat, benih itu akan bertumbuh dan mengeluarkan buah. Dan buahnya itu luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai penutup, biar kita bersama-sama dengan pemazmur, di pasal 141 ayat 3 kita berkata, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Di sini kita melihat kesalehan hidup adalah ketaatan yang terpancar melalui sikap hati, perkataan dan tindakan hidup kita kepada Tuhan dan sesama kita. Amin.